Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisa sifat antibakteri nanopartikel kopi jenis Robusta dan Arabica pada bakteria Escherichia coli. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Aulia Yazika, ada Mbak Lentera Afrida, dan Mbak Alifatus Wahyu. Kami dari program studi S2 Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Latar belakangnya sendiri yaitu kopi sangat diminati di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi kopi. Kopi juga dipercaya sejak dulu berkhasiat dan mampu menghilangkan bau tidak sedap. Bau itu sendiri muncul akibat banyaknya bakteri. Sudah banyak penelitian yang membuktikan itu. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa efektif sifat antibakterial pada kopi terhadap bakteri E. coli yang merupakan penyebab infeksi primer terbanyak di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji aktivitas antibakteri ekstrak biji kopi Robusta dan Arabica terhadap bakteri Escherichia coli. Untuk tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu membuat kultur bakteri E. coli, melakukan pengeceran, lalu plating, inkubasi selama 24 jam, lalu menghitung bakterinya, dilakukan perlakuan atau treatment, lalu dilakukan plating cawan, diinkubasi lagi selama 24 jam, lalu menghitung diameter zona hambat. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Saudari Lentera Afrida. Kepada Saudari Lentera Afrida dipersilakan. Yang pertama, tahap penelitian ini adalah membuat kultur bakteri E. coli. Yaitu yang pertama adalah menyiapkan TSB, yaitu TSB sendiri adalah sebagai media yang yaitu dengan cara mencampur 100 ml Aquades dengan 3 gram TSB. Mencampurnya dengan menggunakan stirrer dengan suhu 50 Celcius 3 mot sampai larutan terlihat tidak jenuh. Lalu diletakkan lalu Erlenmeyernya diletakkan di autoclave selama 10 menit. Lalu didinginkan. Setelah dingin baru dimasukkan bakteri E. coli. Memasukkan bakteri E. coli-nya ini dengan cara memindahkan larutan TSB yang sudah dibuat dipindahkan ke tabung reaksi sedikit aja, lalu menyendok bakterinya secara satu persatu sebanyak 5 kali. Kemudian dihomogenkan tabung reaksi tersebut, lalu mencampurkan larutan bakteri dengan TSB yang ada di tabung reaksi dengan larutan TSB yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu menghomogenkan larutan TSB dengan bakteri menggunakan stirrer. Lalu diletakkan di inkubator selama 24 jam. Setelah kultur didiamkan selama 24 jam, kemudian dilakukan pengenceran. Yang pertama yaitu memanaskan ujung tabung reaksi, lalu ditutup dengan kapas. Kemudian mengambil sedikit larutan kultur dan diletakkan pada tabung reaksi tersebut yang kemudian diberi label E. coli 1 agar memudahkan praktikan. Lalu memanaskan lagi ujung tabung reaksi yang baru, lalu ditutup dengan kapas. Kemudian mengambil larutan fisiologi sebanyak 4,5 ml dan dimasukkan ke tabung yang baru yang sudah dipanaskan dan diberi label 10-1, yaitu pengenceran pertama. Lalu mengambil bakteri dari tabung reaksi E. coli yang pertama sebanyak 0,5 ml dan dicampurkan ke tabung reaksi yang sudah diberi label 10-1. Kemudian dihomogenkan, lalu memanaskan lagi tabung reaksi baru
dan ditutup kapas. Dan mengambil larutan fisiologis lagi sebanyak 4,5, dimasukkan ke tabung reaksi, kemudian diberi label 10-2, yaitu menandakan ini pengenceran kedua. Kemudian mengambil bakteri lagi dari tabung reaksi 10-1 sebanyak 0,5 dan dicampurkan ke tabung reaksi dengan label 10-2. Ini dilakukan pengenceran sebanyak 5 kali, yaitu atau sama dengan 10-5. Setelah melakukan pengenceran sebanyak 5 kali, lalu pengenceran yang terakhir yang 10-5 ini di plating. Sebelumnya kami menyiapkan TSA sebagai medianya, yaitu dengan mencampurkan 100 ml Aquades dengan 3 gram TSA dengan menyiapkan 10 liter Aquades dan ditambah 3 gram TSA. Lalu dihomogenkan dengan stirrer selama 10 menit, lalu didinginkan. Lalu juga dipanaskan di autoclave selama 10 menit, lalu ditunggu dingin, baru kemudian melakukan plating dari pengenceran yang kelima tadi di cawan dengan cara menuangkan sedikit TSA dengan 10 mikrobakteri dari pengenceran 10-5 tadi secara bersamaan, lalu menggoyangkan cawannya sedikit aja dengan membentuk angka 8. Setelah di-plating, lalu diinkubasi selama 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, kemudian melakukan penghitungan bakteri. Jika bakteri yang didapatkan sebanyak 30 hingga 300 bakteri, maka pengenceran tersebut dapat digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu dengan treatment menggunakan sampel. Tapi jika belum mendapatkan sebanyak 30 sampai 300 bakteri, maka harus melakukan pengenceran lagi sebanyak yang diperlukan, yang memenuhi syarat sebanyak 30 sampai 300 bakteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alifatus. Baiklah, selanjutnya adalah yaitu treatment, yang mana langkahnya adalah yang pertama menyiapkan sintesis ekstrak kopi Arabica dan Robusta. Caranya adalah dengan melarutkan kopi dengan air, kemudian campuran tersebut disaring menggunakan kertas saring nomor 1. Selanjutnya diletakkan larutan tersebut di ruang gelap selama 48 jam. Yang kedua yaitu plating di mikroplat. Caranya adalah dengan memberikan label pada mikroplat pada kopi Arabica yaitu A1-5 dan pada kopi Robusta yaitu C1-5. Setelah itu meletakkan ekstrak kopi sebanyak 50 mikro dan 50 mikrobakteri E. coli, kemudian di plating dikelompokkan berdasarkan variasi perlakuan laser. Selanjutnya yaitu disinari laser infrared, yang mana kita untuk menyinari laser itu diletakkan pada mikroplat pada alat, kemudian disesuaikan perlakuannya yaitu dengan waktu 15, 30, 45, hingga 60 detik. Langkah yang selanjutnya yaitu adalah dengan plating cawan. Yang pertama yaitu menyiapkan cawan, kemudian kita tuangkan sedikit TSA dengan 100 mikrobakteri dari mikroplat yang sudah diberikan perlakuan tadi, dan jangan lupa untuk diberikan label agar tidak tertukar antara kopi Robusta dan kopi Arabica tersebut. Selanjutnya yaitu menggoyang cawan dengan membentuk angka 8. Langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan inkubasi. Inkubasi dilakukan selama 24 jam. Setelah 24 jam tersebut, maka yang terakhir yaitu adalah menghitung zona hambat. Untuk perhitungan zona hambat itu sendiri kita bisa
lihat pada gambar itu yang berwarna hijau adalah ada kertas cakram, kemudian yang berwarna kuning adalah zona hambat, yang biru itu adalah petrinya. Yang mana cara mengukur zona hambat tersebut adalah dengan mengukur zona terluar dari kertas cakram sampai dengan batas terluar zona hambat dengan menggunakan jangka sorong. Daerah hambatan pertumbuhan bakteri secara umum mengacu pada standar umum antibiotika untuk E. coli, yaitu ampicillin dengan range kurang dari 11 mm, itu artinya tidak peka, kemudian 12 hingga 13 mili yang berarti cukup peka, dan di atas 13 mili berarti sangat peka. Nah, semakin besar zona hambat atau zona terang itu tadi, maka semakin besar pula kemampuan dari ekstrak biji kopi tersebut untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Mungkin itu langkah-langkah penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zaki yang telah memberikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.